Pembelajaran di dalam kelas berdasarkan asesmen formatif. Ketika diawali pembelajaran, guru membagi siswa berdasarkan kelompok sesuai dengan capaian belajar mereka. Proses ini disebut dengan diferensiasi pembelajaran. Dengan demikian, setiap siswa dapat belajar sesuai dengan capaian belajarnya di dalam kelompok. Sekolah wajib menyelenggarakan program pembelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap belajar sesuai dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, silahkan dipersiapkan buku matematikanya, sedangkan HP-nya silahkan diletakkan di laci kalian. Nanti jika diperlukan bisa digunakan kembali. Seperti itu ya. Baiklah Sandika, tolong dimimpin berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan diberikan kelancaran. Silahkan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, anak ini kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Doa dicukupkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik nak, semalam sudah Bu Luvia WA bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa? Garis singgung. Garis singgung yang bagaimana? Garis singgung persekutuan dua lingkaran. Baik, untuk itu sebelum kita memulai ke pembelajaran hari ini, Bu Luvia akan mengingatkan kembali materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat tentang gambar-gambar yang Bu Luvia sajikan, di mana Bu Luvia menyediakan 3 gambar lingkaran dengan pusatnya yaitu di O, di mana pada gambar pertama itu terdapat garis K, gambar kedua terdapat garis L, sedangkan gambar ketiga ada garis yang namanya M ya ini ya. Di antara ketiga garis ini, apakah memiliki perbedaan? Siapa yang masih ingat silahkan angkat tangan. Oke, silahkan Hikmatul. Baik, izin menjawab Bu. Perbedaan antara garis KLM yang pertama adalah garis K. Garis K adalah garis yang tidak menyinggung pada lingkaran. Pada garis yang kedua yaitu garis L. Garis L adalah garis yang menyinggung pada titik A. Garis M adalah garis yang memotong 2 titik, yakni titik B dan juga titik C. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan Himaktus, benar bahwa garis K itu adalah garis yang tidak memotong lingkaran. Sedangkan garis L itu adalah garis yang menyinggung lingkaran. Bu Luvia tanya, titik singgungnya apa anak-anak? Pinter, A. Sedangkan garis M itu posisinya dia memotong lingkaran di 2 titik. Pinter. Apa saja titiknya yang memotong? B dan C. Sip, beri aplaus untuk kalian semua. Oke, kalau begitu siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran? Angkat tangan. Saya Bu. Oke, silahkan Sandika, apa yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran nak? Singgung lingkaran adalah garis yang memotong satu lingkaran tepat satu titik dan garisnya itu tegak lurus Bu. Benar sekali anak-anak bahwa garis singgung lingkaran itu adalah garis yang menyinggung lingkaran tepat satu titik, dan garis singgung dan jari-jarinya itu sifatnya tegak lurus. Pintar sekali nggih. Bagaimana dengan gambarnya? Seperti ini ditunjukkan Bu Luvia. Selain itu, ada lagi kita bisa membuat garis singgung lingkaran di luar titik pada lingkaran. Masihkah ingat kalian? Masih bagus sekali. Kira-kira kalau Bu Luvia minta untuk mencari panjangnya garis singgung PQ, adakah yang masih ingat caranya? Bu, apakah saya boleh maju? Silahkan Ubed.
Tuliskan bagaimana cara menentukan panjang PQ atau panjang garis singgung lingkaran materi yang lalu. P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Sudah? Bagaimana teman-teman? Jawaban dari Ubaid apakah sudah benar? Masih kurang tepat. Oke, menurut kamu bagaimana Hikmatul? Izin menyanggah Bu, bahwa jawaban dari Ubaidillah kurang tepat. Panjang PQ yang benar adalah P kuadrat dikurangi oleh R kuadrat. Oke, bagus sekali. Alasannya kenapa, Nak? Karena panjang PQ itu adalah panjang dari garis sisi miring, sedangkan P kuadrat dan juga R kuadrat adalah panjang garis yang tegak lurus. Untuk PQ itu merupakan salah satu titik atau salah satu garis yang tegak, ya, yang tegak lurus dengan OP sesuai dengan sifat dari persamaan garis singgung terhadap lingkaran, sehingga PQ itu bukanlah sisi terpanjang, tapi salah satu sisi tegaknya. Lah di sini tadi sudah dibetulkan. Awalnya tadi jawaban dari Ubaid itu adalah akal dari P kuadrat. Siapakah P kecil kuadrat? P kecil kuadrat itu adalah O ke X, ya, seperti itu. Sedangkan R kuadrat itu adalah O ke P. Sehingga yang benar ini adalah akar P kuadrat dikurangi R kuadrat. Baik, tepuk tangan untuk Ubaid dan Hikmatul. Silahkan kembali ke tempat duduk. Oke ya, ini juga sudah Bu Luvia tampakkan untuk perolehannya seperti itu. Nah, siapa yang kira-kira tahu tentang manfaat pembelajaran tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran yang akan kita pelajari hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Hanifah. Aplikasi garis singgung persekutuan dua lingkaran biasanya ada pada gear pada sepeda, katrol, dan juga tumpukan paralon. Bagus sekali ya, bahwa memang posisinya tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Ada di rumah kalian, contohnya barangkali ada yang punya katrol melalui timba, kemudian barangkali siapa yang datang ke sekolah menggunakan sepeda, nah itu kan ada gearnya. Nah, di mana nanti itu kita bisa, kalau katrol kita bisa menghitung panjangnya tali. Sedangkan kalau grill nanti berarti kita bisa menghitung panjangnya rantainya. Bisa dipahami ya, Nana? Oke, bagus sekali. Beri tepuk untuk kalian semuanya. Nah, ini seperti apa yang sudah disampaikan dengan Hanifah ya. Sudah ada yang namanya contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Adapun fokusnya ada dua ya di alur tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Yang kedua adalah menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Untuk itu sebelum berkelompok nanti Bu Luvia akan menjelaskan tentang materi tentang garis persekutuan dua lingkaran. Katanya semalam sudah belajar. Apa sih garis singgung persekutuan dua lingkaran itu? Ada yang masih hafal semalam belajarnya? Izin menjawab Bu. Ya, silakan Hikmatus. Jadi, garis persekutuan dua lingkaran adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Pintar sekali. Beri aplaus untuk Hikmatus. Nah, jadi benar apa yang dikatakan Hikmatus bahwa garis singgung dua lingkaran itu adalah garis yang secara sekaligus dua-duanya itu menyentuh lingkaran seperti itu ya, di mana dibedakan menjadi beberapa gambar dari lingkaran untuk persinggungannya melalui kedudukan dua lingkaran. Yang pertama, Bu Luvia menyajikan ada dua buah lingkaran. Masing-masing lingkarannya itu berada di dalam lingkaran yang besar. Jadi lingkaran kecilnya berada di lingkaran yang besar. Tidak akan mempunyai garis singgung persekutuan. Coba kalau kamu gambar sembarang garis di sini, apakah akan membentuk satu titik yang menyinggung lingkaran sehingga membentuk garis singgung? Tidak akan.
gambar yang kedua yaitu tetap posisinya ada lingkaran di mana nanti lingkaran kecilnya itu tetap berada di dalam lingkaran yang besar, tetapi dia menyinggung lingkaran yang besar di satu titik sehingga akan terbentuk satu garis singgung. Bagus. Kemudian gambar yang ketiga itu posisinya kedua lingkaran itu saling berpotongan sehingga nanti akan terbentuk dua garis singgung. Untuk gambar yang keempat di mana dua lingkaran besar dan kecil itu akan saling singgungan tapi di luar. Kalau contoh yang kedua tadi itu di dalam, ini yang di luar, akan terbentuk tiga garis singgung. Kemudian gambar yang terakhir, kedua lingkaran besar dan kecil ini saling lepas. Nah, kalau saling lepas maka nanti akan bisa terbentuk 4 garis singgung. Nah, yang mana yang akan kita pelajari hari ini? Yang kelima, kita akan menentukan panjangnya garis singgung persekutuan dalam dan luar dua lingkaran. Baik, untuk itu Bu Luvia akan mengadakan diskusi secara berkelompok. Sebelumnya Bu Luvia ingin memberikan tes gaya belajar kalian agar nanti kalian dalam memahami materi yang hari ini bisa dengan mudah menyerapnya. Bisa dipahami? Nah, sekarang siapkan HP-nya. Bu Luvia akan memberikan link tes gaya belajar terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Bu Luvia cek ya keliling dulu untuk nanti mengelompokkan kalian. Kayak belajarnya apa nak? Oh, audiovisual, oke. Kalau kamu? Audiovisual. Oke. Kalau kamu nak? Kinestetik, oke. Kalau kamu nak? Visual, oke. Baiklah, setelah ini Ibu Luvia coba mengetik sebentar ya, silahkan ditunggu. Oke nak, inilah hasil dari tes gaya belajar kalian tadi, di mana Bu Luvia mengelompokkan kalian menjadi 3 kelompok, yaitu kinestetik, visual, dan audiovisual. Di mana kinestetiknya yaitu Hanifah, Danil, Syahada, dan Cici. Silakan nanti berkelompok menempati posisi tempat duduk di sini. Kemudian visualnya yaitu Sandikia, Dava, Nesa, Zaskia. Silakan menempati tempat duduk yang tengah. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu Hikmatul, Devita, Yuliana, Ubed. Silakan menempati posisi tempat duduk di sebelah kiri saya ya. Silahkan boleh memposisikan diri, satu perwakilan kelompok mengambil LKPD, jangka, dan penggaris di Bu Luvia. Silahkan diatur. Langsung mengkelompok ya. Di kelompok ini tarik 2, ini tarik ke sini. Kelompok pertama, penggarisnya sama jangkanya nak, bila diperlukan. LKPD-nya, kamu jadi kelompok ini sama ini. Kelompok audiovisualnya sudah, kinestetik sudah mengambil LKPD-nya ke saya. Kelompoknya siapa yang belum mendapatkan LKPD dan juga penggaris dan jangka? Sudah semua ya? Jika kurang kalian bisa meminjamnya di depan. Saya bawa banyak di situ ya. Seperti itu. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah silahkan ya dibaca kemudian didiskusikan masalah yang ada pada LKPD. Jika tidak
paham atau kurang dimengerti, dibaca lagi, tidak hanya satu kali nak membaca itu ya, bisa 2 dan sampai 3 kali. Baru nanti kalau per kelompok itu tidak ada atau ada yang kurang dipahami, maka boleh ditanyakan ke Bu Lufia. Bisa dimengerti? Baik, waktu pengerjaan 35 menit dari sekarang. Selamat bekerja. Anak-anak, waktu sudah habis, silahkan nanti perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, Bu Lufia mulai dari kelompok kinestetik, silahkan mempresentasikan hasil pengerjaannya. Baik ya, jangan lupa kelompok yang lain nanti memperhatikan kelompok yang sedang mempresentasikan. Silakan dijelaskan hasil perolehan gambar kalian itu persekutuan dalam atau persekutuan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menjelaskan hasil pekerjaan kami. Perkenalkan, nama saya Hanifah Hadatul Alisy. Saya Daniel Fakar Mendayani. Saya Syahada Kamajalatri. Saya Cici Fatmala. Ya, pertama-tama kita akan membuat lingkaran M dan lingkaran N. Kemudian di lingkaran M ini kita akan membuat satu titik untuk membuat jari-jari di lingkaran M, yaitu titik A. Kemudian di lingkaran N kita akan membuat satu titik, yaitu titik B, untuk membuat jari-jari titik N. Kita akan menarik garis dari titik M, titik pusat lingkaran M, dan titik pusat lingkaran N. Kemudian kita akan mencari garis singgung dalam 2 lingkaran, yaitu A dan B, yang akan dijelaskan oleh teman yang lain. Jadi untuk mencari garis sejajar dari titik N, kita tarik garis sejajar ke A. Di titik apa? T. Silakan ditulis titik T-nya. Baik, sehingga terbentuk apa, Nak? Jadi segitiga siku-siku membentuk garis sudut tegak lurus yang titik. Bikin kotak biasa. Terus semua. Nah, sehingga panjang AB bisa dicari melalui TN menggunakan sudut siku-siku. ya, bagaimana caranya? Coba tentukanlah panjang TN. Tunjukkan ke teman-temanmu. Dengan rumus Pythagoras.
Oke. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah benar dari kelompok kinestetik bahwa TN atau panjang garis singgung AB itu bisa diperoleh dari TN sama dengan akar garis MN kuadrat ditambah MT kuadrat? Benar. Baik, sekarang Bu Luvia tanya kepada kalian semua. Ada segitiga MNT. Siku-sikunya di mana, Nak? Di T. Kalau kita mencari TN, apakah sudah benar bahwa TN itu sama dengan MN kuadrat ditambah MT kuadrat? Iya, betul sekali, kurang tepat. TN itu adalah salah satu garis tegak lurus. Sedangkan sisi miringnya itu adalah MN. Sehingga TN itu bisa dicari dari MN kuadrat dikurangi MT kuadrat. Silahkan direvisi jawabannya. Baik. Bagaimana? Siapakah MN, Nak? MN? MN adalah garis miring. Disimbolkan dengan apa di situ di LKPD? MN D kecil, pintar. Berarti di situ MN kuadrat bisa kamu ganti dengan D kecil. Lah, silahkan dituliskan di situ di bawahnya. Iya, betul sekali. Silahkan dimasukkan ke dalam rumus. Oke, berarti D-nya D bagaimana? D kuadrat, pinter. Kemudian dikurangi dengan siapa? Nah, MT itu siapa? MT itu siapa, Nak? MA ditambah dengan AT. Siapakah MA? R besar. Jangan lupa diberi kurung karena satu kesatuan. Nah, siapakah R kecil itu? Kalau digambar AT, pinter. Kenapa kok AT itu R kecil? Karena dia sejajar dengan BN. Nah, sudah. Sehingga TN tadi sama dengan siapa? TN sama dengan siapa, Nak? AB. Sehingga AB sama dengan TN karena AB sejajar dengan TN. Kamu silakan ditulis AB sejajar sehingga AB sama dengan seperti TN. Bagaimana ditulisnya? Akar berarti? Nah, ya. Rumusnya apa TN tadi? Nah, tuliskan lagi di sebelahnya. Di sebelahnya TN. Akar Nah, pinter. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok lain? Apakah sudah sama? Untuk mencari garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, maka sama halnya kita mencari dulu garis yang sejajar dengan AB. Sehingga nanti terbentuk segitiga siku ya. Jangan lupa tentukan dulu mana yang siku-sikunya. Sehingga tidak tertukar mana sisi miringnya, mana sisi berpenyikunya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok kinestetik? Oke, belum ada ya. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduk. Beri aplaus untuk kelompok kinestetik.
Nah, alhamdulillah presentasi hari ini sudah selesai. Nah, bagaimana? Ada yang ditanyakan? Baik, kalau begitu kira-kira kesimpulan apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, apa nak? Silakan Hikmatus. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah rumus dari mengetahui titik pada garis TN atau garis yang belum diketahui, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Teorinya yaitu adalah seperti contoh TN sama dengan akar kuadrat mn kuadrat dikurangi mt kuadrat. Jadi kesimpulannya kita peroleh untuk mencari panjang garis singgung dalam dua lingkaran, yaitu kita misalkan dengan AB, sama dengan diingat-ingat bahwa AB ini merupakan salah satu titik yang tegak, bukan sisi miring, di mana dia akan diperoleh dari jarak kedua lingkaran dikuadratkan dikurangi dengan jumlah dari jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan. Sedangkan untuk panjang garis singgung luar dua lingkaran, sama kita menggunakan panjang garis singgungnya AB, sehingga diperoleh D kuadrat sama dengan, hati-hati kalau dalam itu adalah jumlah dari MA ditambah AT, karena kita membuat garis sejajarnya itu keluar, sedangkan nanti kalau dia luar sehingga R-nya bukan ditambah tapi R besarnya dikurangi R kecil dikuadratkan. Bagaimana, ada yang ditanyakan dari perolehan dua rumus ini? Ya, Bu Lufia harapkan jangan sampai terbalik ya. Seperti itu. Oke, baiklah, untuk mengecek pemahaman kalian untuk pembelajaran hari ini, Bu Lufia akan memberikan kalian kuis 2 soal seperti itu ya. Silahkan dikerjakan secara individu, tidak boleh contekan.